Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari dari Prodi PIAUD. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Di sini saya seperti biasanya akan memberikan sebuah kesimpulan dari pertemuan kelompok presentasi kelompok Insya Allah kelompok 6 tentang konsep barokah. Nah, apa sih pengertian dari barokah itu sendiri? Barokah itu kalau diartikan, barokah sendiri itu artinya bertambahnya kebaikan. Jadi yang dinamakan barokah itu adalah bertambahnya kebaikan, atau bisa juga diartikan sebagai barokah itu adalah mendapatkannya keberuntungan atau kelebihan, itu yang dinamakan barokah. Seandainya kita punya uang 50.000 dan 100.000, kita beli-beli dengan 50.000 yang menurut kita sedikit, tapi itu kita merasa cukup dengan itu yang dinamakan dengan barokah. Nah, untuk seperti apa sih ciri-ciri orang yang mendapat barokah? Biasanya orang yang mendapat barokah itu, yang pertama, dia akan selalu dipenuhi dengan kebaikan. Dia tuh tidak lupa, orangnya tuh selalu mempunyai kebaikan yang lebih. Kayak gini, orang yang selalu diliputi dengan barokah, dia akan selalu menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Dan yang kedua itu rendah hati. Kenapa ciri-ciri orang yang mendapat barokah itu mendapat barokah itu rendah hati? Iya, karena barokah itu akan turun kepada orang yang tidak sombong. Karena hatinya orang-orang yang rendah hatilah yang mendapat barokah dari Allah. Yang ketiga adalah bersikap baik kepada orang lain. Orang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan berkah, dengan barokah, dia akan selalu bersikap baik kepada sesamanya, kepada hablum minallah atau hablum minannasnya. Jadi dia tidak pernah memilih orang atau karena dia kaya, karena dia miskin, tidak. Orang yang selalu dipenuhi dengan barokah, dia akan selalu baik kepada siapapun, walaupun dia sendiri tidak pernah walaupun dia sendiri tidak pernah diberikan kebaikan oleh orang lain, seperti itu. Jadi dia tidak pernah mengharapkan timbal balik dari orang itu. Nah, yang selanjutnya yaitu dia selalu mempunyai kelebihan yang tampak, seperti hartanya barokah, hartanya itu bertambah, keluarganya itu dipenuhi dengan barokah, rizkinya. Kalau kita mengaca dari barokahnya manakib, kenapa orang-orang barokahnya manakib, barokahnya kiai, kenapa orang-orang banyak yang berkata seperti itu? Nah, barokah itu sendiri kenapa sih, pasti kita kalau wawancara orang lain ya, orang yang manakib, apa yang Anda rasakan setelah ikut manakib? Saya dapat barokahnya manakib. Apa itu yang dinamakan barokahnya manakib? Karena barokah itu sendiri adalah bertambahnya kebaikan. Yang awalnya tidak pernah manakib, tidak pernah istiqomah manakib, setelah ikut manakib dapat barokahnya manakib, akhirnya dia manakib. Yang awalnya dia sebelum ikut manakiban dia jarang sholat, dia jarang sholat, hatinya tidak pernah terketuk untuk melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah. Setelah dia ikut manakib, dia hatinya tenang, selalu berbuat kebaikan kepada sesama, hatinya selalu tergerak untuk melakukan kebaikan. Itu yang dinamakan dengan barokah. Barokah itu bertambahnya kebaikan, yang awalnya jelek bisa menjadi baik, seperti itu. Dan barokah itu bukan hanya barokah tentang materi saja. Oh, berarti kalau aku tambah kaya, aku ikut manakib tambah kaya, oh ini barokah. Bukan seperti itu. Pengertian barokah itu bukan hanya dengan materi, tapi bertambahnya barokah itu dengan kita merasa hidup lebih tenang, lebih damai, kita dengan tetangga tidak terjadi konflik, dengan keluarga tidak terjadi konflik, dengan
dengan keluarga besar, dengan suami, dengan anak, itu namanya barokah. Jadi barokah itu bukan hanya karena, oh berarti kalau aku ikut manakib, aku akan banyak banyak uang, banyak harta. Tidak. Barokah itu bukan dari segi materi. Dengan keluarga kita ayem damai, tentram, sejahtera, anak-anak manut ke kita, terus tetangga enak, keluarga besar enak, itu adalah barokah. Mungkin cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena yang kurang itu adalah saya, kalau lebih itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.